Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan saleha ibu guru? Selamat pagi semuanya. Pada hari ini jumpa kembali dengan ibu guru di pembelajaran literasi. Kali ini kita akan berliterasi tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini, Ibu akan menceritakan salah satu sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yuk kita simak ceritanya. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di kota Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab, yaitu pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali bin Abi Thalib dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 599 Masehi atau diperkirakan pada tahun 600 Masehi. Ali bin Abi Thalib dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan anak dari Hasyim, sehingga menjadikan Ali merupakan keturunan Hasyim dari sisi bapak dan ibunya. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, riwayat-riwayat lama seperti Ibnu Ishaq menjelaskan bahwa Alilah adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu tersebut, atau orang kedua yang percaya setelah Khadijah istri Nabi sendiri. Pada titik ini, Ali baru berusia sekitar 10 tahun. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali bin Abi Thalib ini banyak belajar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebagai anak asuh berkesempatan selalu dekat dengan Nabi. Hal ini berkelanjutan hingga beliau menjadi menantu Nabi. Hal inilah yang menjadi bukti bagi sebagian kaum sufi bahwa ada pelajaran-pelajaran tertentu masalah rohani yang kemudian dikenal dengan istilah tasawuf yang diajarkan Nabi khusus kepada Ali bin Abi Thalib ini, tapi tidak kepada murid-murid atau sahabat-sahabat yang lainnya. Didikan langsung dari Nabi kepada Ali bin Abi Thalib ini dalam semua aspek ilmu Islam, baik aspek zahir atau eksteriornya, atau syariah dan batin, interiornya, ataupun tasawuf, menggembleng Ali menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani, dan juga bijak. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali bin Abi Thalib dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Nabi menimbang Ali lah yang paling tepat dalam banyak hal, seperti nasab keluarga yang serumpun, yaitu Bani Hasyim, yang paling dulu mempercayai kenabian Muhammad setelah Khadijah, yang selalu belajar di bawah Nabi dan banyak hal yang lainnya. Pertempuran yang pernah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama dalam sejarah Islam yang diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, dan disinilah Ali betul-betul menjadi pahlawan di samping Hamzah paman Nabi. Semua sepakat beliau menjadi bintang lapangan dalam usia yang masih sangat muda, yaitu sekitar 25 tahun. Yang kedua adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq juga menjadi saksi nyata keberanian Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Amr bin Abi Wud. Dengan satu tebasan pedangnya yang bernama Zulfikar, Amr bin Abi Wud terbelah menjadi 2 bagian. Dan yang ketiga adalah Perang Khaybar. Setelah perjanjian Hudaybiyah yang memuat perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan Yahudi, di kemudian hari Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut sehingga pecah perang melawan Yahudi yang bertahan di benteng Khaybar yang sangat kokoh. Maka ini disebut atau terkenal dengan Perang Khaybar. Hampir semua peperangan beliau ikuti kecuali Perang Tabuk karena mewakili Nabi Muhammad untuk menjaga kota Madinah. Ali bin Abi Thalib adalah sebagai pembawa bendera Islam. Ali bin Abi Thalib bukan hanya pendukung dakwah Rasulullah,
Ia juga berjuang bersama Rasulullah di medan perang. Dengan keahliannya memainkan pedang, Ali menggempur musuh-musuh Allah. Suatu masa, Ali bin Abi Thalib turut serta bertempur di Uhud. Pasukan Quraisy berhasil mendesak pasukan Muslim. Saat itu, Mus'hab bin Umar menjadi pembawa bendera Islam. Pasukan Quraisy berhasil mendesak pasukan Muslim dan Mus'hab pun gugur. Ketika bendera Islam jatuh dari tangan Mus'hab, Ali segera mengambil bendera Islam tersebut. Tangan kirinya memegang bendera dan tangan kanannya memegang pedang untuk menangkis serangan musuh. Pada masa Perang Khaybar, Ali juga membuktikan keberaniannya. Ketika itu, pasukan Muslim mengalami kesulitan dalam menembus benteng pertahanan musuh. Rasulullah berkata, "Esok hari aku akan menyerahkan bendera Islam kepada seseorang yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Melalui tangannya, kita akan menang di Perang Khaybar ini." Pada pagi harinya, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Ternyata Rasulullah menyerahkan bendera Islam kepada Ali. "Bawalah dan jagalah dengan baik bendera Islam ini, hingga Allah memberikan kemenangan kepadamu." Ali memimpin pasukan Islam untuk menyerang benteng musuh. Ali menerobos benteng musuh seorang diri. Saat itu musuh menghujaninya dengan anak panah. Namun, Ali tetap menerobos benteng dengan menaiki pintu gerbang. Setelah berhasil masuk ke dalam benteng, Ali membuka pintu gerbangnya. Dengan demikian, pasukan Muslim dapat masuk melalui benteng musuh. Akhirnya, pasukan Islam mampu melumpuhkan perlawanan musuh. Perkataan Rasulullah pun benar-benar terjadi dan terbukti. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Para sahabat memandang Ali bin Abi Thalib sebagai seorang yang memiliki kedudukan yang penting. Tidak mengherankan jika khalifah seringkali meminta nasihat kepada Ali. Pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, ia seringkali meminta pertimbangan kepada Ali. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia juga meminta nasihat kepada Ali. Masa itu, Ali juga menyarankan agar Khalifah Umar bin Khattab membuat perhitungan tahun depan dengan mengacu pada peristiwa hijrahnya Rasulullah. Saran itu diterima oleh Umar bin Khattab, sehingga sejak itu berlaku penanggalan tahun Hijriah. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Ali juga menjadi penasihat Utsman. Ia seringkali mengingatkan Utsman tentang kebijakannya yang mengangkat pegawai dari kaum kerabatnya sendiri. Apabila para pegawai melakukan kesalahan, Utsman tidak berani memecat mereka. Pada masa itu banyak terjadi pemberontakan. Ali juga turut serta dalam meredam pemberontakan. Namun, kekuatan pemberontakan begitu kuat hingga pemberontakan tersebut menyebabkan Utsman terbunuh pada saat sedang membaca Al-Quran. Setelah Utsman mati syahid, kaum muslim bermusyawarah untuk memilih khalifah yang baru. Saat itu mereka memutuskan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah itu menjadi khalifah yang keempat. Ali memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah, yaitu ke Irak. Sekalipun telah menjadi seorang khalifah, Ali dan keluarganya tetap hidup sederhana. Ia pernah terlihat membeli barang di pasar sendirian. Ia juga membawa sendiri barang-barang yang telah dibelinya. Ia seringkali memantau keadaan rakyatnya. Jika ada rakyatnya yang membutuhkan pertolongan, ia akan langsung membantunya. Demikianlah Ali menjadi pemimpin yang bijaksana dan sangat sederhana. Terima kasih Ibu Guru ucapkan kepada soleh dan soleha Ibu Guru yang pada pagi hari ini sudah menyimak video literasi dari Ibu Guru. Dan untuk tugas literasi, kalian bisa menuliskan kembali isi cerita di buku literasi. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.